Yang menjadi prihatin ya, bagi kita sebagian kaum muslimin itu mereka takut untuk melakukan zina misalnya. Takut dia ya, nyentuh zina itu takut. Sebagian yang lain takut mencuri, tidak pernah mencuri dalam hidupnya. Takut deh. Sebagian yang lain baiknya bukan main dengan orang, dengan manusia. Takut dicemooh, tidak baik segala macam. Ya. Tapi herannya, sebagian kaum muslimin tidak takut dia kalau dia tidak mengerjakan sholat. Padahal meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada orang yang minum khamar. Biarpun dia seumur hidup tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat, dia lebih buruk daripada peminum khamar. Walaupun di kehidupannya dia tidak pernah menyentuh zina, namun dia tidak sholat, dia lebih buruk daripada orang melakukan zina. Walaupun seumur hidup tidak pernah nyuri dia, tapi tidak pernah sholat juga. Dia lebih buruk daripada orang yang melakukan pencurian. Mengapa demikian? Orang yang kita katakan minum khamar, berzina dia, maling dia mungkin, itu masih keislamannya tetap dikatakan seseorang ketika melakukan zina, maka dikatakan dia Islam masih. Tidak mengeluarkannya dari Islam, kecuali dia menghalalkan zina. Ini menghalalkan apa yang Allah haram. Minum khamar tetap masih Islam dia, walaupun dosa besar. Tapi seseorang ketika meninggalkan sholat, keislamannya dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan antara muslim sama kafir itu ada di sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka dia telah keluar dari Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang meninggalkan sholat. Apakah masih muslim dia atau dia keluar dari Islam? Cukuplah pertanyaan tentang keislamannya ini diragukan ketika dia meninggalkan sholat. Itu menandakan meninggalkan sholat perkaranya lebih buruk dari apa yang kita sebutkan dari dosa-dosa yang dilakukan. Hadirin mukmin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang hendaknya menjaga sholat 5 waktunya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakan puasa, namun kita sayangkan sholat tidak dikerjakan. Puasa pak, puasa, sholat, nantilah dulu. Saya puasa aja, sholat tidak bisa. Kalau mau sholat, kalau mau puasa, sholat juga. Karena dia rukun. Tidak bisa. Maka dari itu, yang perkara demikian dapat mengancam ibadah puasa seseorang. Maka benar apa yang dikatakan Nabi SAW di dalam hadisnya yang lain. Beliau katakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan haus. Karena apa? Karena ketika dia mengerjakan ibadah puasa, dia juga mengerjakan maksiat. Maksiatnya jalan, ibadahnya ya. Nah, kita katakan dia harus mengqadha puasanya. Kewajibannya gugur, namun tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat dosa malah karena meninggalkan sholat. Maka sholat seseorang hendaknya perhatikan. Sholat 5 waktu ini.